Kan kayak mitos-mitosnya gitu, benar gak sih? Wah, Apa mahasiswa psikologi ataupun yang dari psikologi itu bisa baca pikiran orang? Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam malam. kakak. Udah kayak apa MC dangdutan ya aku gitu tadi. Wih. Bapak yang di sana goyang. Lagi latihan. Bapak yang di sana gila. Bapak yang di pojok. Bapak yang Di enggak pojok. berdiri dulu, Pak. Joget dulu, Pak. Yang pegang bendera kuning. Itu dah. Itu orang mati jangan diajak goyang dong. Latihan Orang mati MC buat mana ada pegang bendera. keluarga yang berduka. Keluarga yang berduka berarti. Oke lah, di sini saya lagi bersama dua teman saya yang dari prodi psikologi. Jadi di sini saya mau nanya-nanya nih Mas, kalau untuk kuliah di psikologi yang dipelajarin apa dan tentang kuliahnya gimana gitu. Terutama untuk orang-orang yang nanti baru lulus SMA mau cari-cari jurusan yang cocok lah buat dia. Aku kayaknya langsung pertama nanya ke Dika dulu aja lah ya. Dik, di prodi psikologi itu banyak cowoknya apa banyak ceweknya, Dik? Waduh, pertanyaan apa ini? Cewek dong. Banyak cewek dong. Presentasinya tuh kira-kira Bahkan berapa gitu, Dik? gini. Jelasin. Oh gitu. Heeh. Pertanyaannya ini pertanyaan kan banyak dan enggak loh. Ya jawabannya banyak. Kan orang nggak tahu antara 51 sama 49 juga banyak Oh iya, 51. iya. Iya. Jadi berapa ya kira-kira ya? Kira-kira ya 75% lah ya. Banyak ceweknya. 25% cowoknya nggak laki semua Enggak, lagi ya enggak. nggak? Apa? Iya, bener. Kayaknya yang laki cuma 10% ya. Iya, soalnya ada cowok campur. Sisanya enggak tahu ya. Sengaja itu Ganda campuran mungkin ya. sengaja deh pertanyaan itu dilontarkan buat yang kira-kira jomblo ngenes, yang zaman dulunya Oh, sekolah di asrama lama ketemu laki terus waduh, SMK waduh. gitu kan. Oh, di sana banyak ceweknya, aku tak Wah, kuliah itu aja gitu kan. Jadi aja cari jodoh. benar sekali. Pilihan yang tepat sekali. Pertanyaan kedua nih yang biasanya selalu dilontarkan orang-orang mau cari kuliah nih. Aku nanya ke Ninda nih. Nin, di psikologi itu ada hitung-hitungannya gak sih? Oke, awalnya aku nggak tahu kalau ada hitung-hitungan. Ternyata ada. Dan itu namanya statistika dan psikometri. Oh, iya. Salah kuliah tuh waktu itu. Salah masuk. Nah, itu juga kan pertanyaan yang sering ditanyain orang kan ya. Soalnya dia takut kan kalau ada hitung-hitungan. Psikologi ada hitung-hitungannya ya? Ada, tapi nggak serumit kayak SMA kok. Oh, tuh. Nggak serumit kayak SMA, Nggak tapi rumit. ya Iya. tapi cukup lah buat yang kira-kira nggak bisa matematika membuat dia garuk-garuk tembok. Statistikanya ada berapa nih? Ada berapa jenis? Statistika 1 ya nggak? Ya, Terus statistika 2. statistika 2. Ah, Yang baru apa ya? Aku lupa, Mas. terus psikometri ya nggak? Psikometri. Iya. Nah, berarti di psikologi ada hitung-hitungannya dan katanya hitung-hitungannya nggak terlalu ribet katanya. Coba Nggak. aja masuk dulu. Kalau kira-kira 2 semester nggak sanggup, pindah lagi. Kenapa kalian dulu milih psikologi gitu? Kalau aku ya, Dari kamu dulu dari kalau aku Pak. ya, tadinya nggak tahu, nyari yang nggak ada hitung-hitungannya. Nah, Ternyata ini ada. ternyata pertamanya adalah mencari yang tidak ada hitung-hitungannya. Tapi setelah merasakan beberapa semester, asik juga. Aku juga gitu deh. Kupikir awalnya psikologi nggak ada hitung-hitungannya. Selain itu, Nin, ada lagi nggak kira-kira alasan lainnya? Kalau dari awal banget sih itu ya, Mas. Itu Karena nggak tahu bayangan psikologi itu ngapain sih. Karena nyarinya nggak ada hitung-hitungannya. Ternyata ada.
Mumpung masih Tapi misterius setelah dimasukinnya nggak? iya benar. Tapi setelah beberapa semester ternyata enak. Terus apa ya? Yang belum pernah didapat di SMA tuh dapat gitu di kuliah. Kalau kamu Dik, apa gitu Dik yang buat kamu masuk ke psikologi Dik? Pakai ditanya lagi. Oke, nanya Ya lagi Dik. jelas yang tadi dong. Banyak cewek-ceweknya. Karena dia waktu masuk teknik salah tempat. Tidak ada ceweknya. Cowok Ya Ada semua. pun jarang. enggak dong, enggak dong. Enggak itu dong. Oh, ini yang logis nih. Pura-puranya logis. Saya diceritain yang logis ya. Jadi, enggak tahu kenapa ya. Enggak. Jadi karena kan sebenarnya orang tuh kadang apa ya? Kalau aku ya dulu tuh melihat orang tuh kadang menggampangkan sesuatu yang biasa gitu. Maksudnya kayak manusia kita sebagai manusia gitu interaksi gitu kan. Itu kayak suatu biasa yang dianggap lumrah dan kadang diabaikan gitu terus diremehkan. Padahal kadang itu sesuatu yang juga kita harus diperhatikan juga gitu kan dalam hidup orang gitu kan ya. Iya, benar. Nah, kayak gitu. Nah, makanya aku masuk psikologi itu juga karena tertarik gitu ya dengan apa sih ya namanya, termasuk bagaimana kok orang tuh bisa berperilaku gini, bisa apa sih, ya bersikap tertentu atau bisa punya kepribadian tertentu, itu kan sesuatu yang menarik juga gitu. Selain itu juga kan selama ada manusia juga, maka di situ ada psikologi gitu. Memang tertarik Itu mempelajari manusianya lah ya ya. ceritanya. Iya, sebenarnya udah dari kelas 1 SMA ya. Sebenarnya awalnya tuh dari lihat apa namanya? Film. Kalau di film itu kan orang, bahkan ya satu orang gitu kan, itu bisa jadi banyak kepribadian gitu. Ya kan? Contoh aja siapa ya yang paling sering tuh ya? Reza Rahadian gitu. Iya kan, bener kan? Iya kan, jadi siapa gitu kan, jadi karakter siapa dari banyak orang gitu kan ya. Nah itu kan itu juga menarik, kok itu orang bisa seperti itu, atau orang tuh berbeda-beda gitu kan ya perilakunya gitu kan. Dan setiap orang tuh kan unik gitu kan, dari perilaku, dari cara dia memandang dunia gitu. Maka di situ yang jadi tertarik gitu buat melihat seperti apa sih kok bisa prosesnya juga, termasuk ya terkait kok bisa timbul perilaku seperti itu, bisa bahkan ya hal-hal yang kadang kita abaikan. Ya tadi yang aku pertama lihat tuh, kadang kita tuh kayak biasa kayak gitu. Terus kita tuh lewat aja gitu, dan itu nggak pernah sempat kita terpikirkan kan gitu kan. Contoh apa sih, apa ya, ibu-ibu bergosip di gang gitu. Nah, ya kebiasaan kayak gitu. Nah, terus kok di situ kan itu satu komplek gitu kan, contoh di situ ada kayak gitu sekumpulan gitu. Tapi ternyata ketika kita pergi ke daerah yang jauh dari situ, kok ada juga ibu-ibu kayak gitu. Bahkan di luar negeri gitu, kok ketemu juga ibu-ibu yang apa gosip gitu bareng gitu kan. Kan itu unik gitu kan. Padahal kan beda tempat gitu. Itu jadinya sesuatu unik yang pertama bikin penasaran, yang kedua juga kayaknya menarik juga untuk dipelajari gitu. Itu sih. Jadi memang penasaran ya. Berarti secara garis besar psikologi ini adalah mempelajari tentang manusia. Gitu nggak sih? Secara garis besar gitu. Kalau kamu Nin, ada penjelasan lain nggak? Lebih ke ya perilaku manusia, benar. Berarti lebih mempelajari ke perilakunya ya. Bahkan kayak mitos-mitosnya gitu, benar nggak sih? Apa mahasiswa psikologi ataupun yang dari psikologi itu bisa baca pikiran orang? Wah, bisa. Ya udah dijelaskan itu kan biasanya udah menjadi mitos paling melegenda di masyarakat. Anak psikologi bisa membaca pikiran, bisa melihat. Itu gimana Nin? Bener nggak Nin? Pada dasarnya Nin. Kalau aku itu ya benar. Kalau orang tersebut emang udah biasa
dapat klien, terus kayak udah biasa nanganin, lihat-lihat perilaku orang, itu lama-lama emang hafal sama perilaku tersebut. Tapi kalau orang yang jarang berinteraksi ya mana tahu orang yang lagi bete kenapa, kayak gitu sih. Jadi emang sering banget kayak oh ya pasti kamu tahu kan aku lagi kenapa, gitu, sering Wah. banget sih. Hei, saya bukan paranormal ini. Aduh. Kalau kamu Dik, gimana Dik dengan mitos itu Dik? Kalau dibilang bisa ya bisa. Maksudnya bisa, ada yang bisa gitu kan ya. Iya. Contoh aja kalau seandainya dia mahasiswa psikologi yang dia belajar kebatinan yang bisa baca pikiran. Hei, saya Kan bisa. gaplok Anda. Itu udah campuran. Oke. Sebenarnya kan sebenarnya bukan membaca pikiran ya, lebih ke mungkin memprediksi atau mempelajari pola-pola dari tadi perilaku manusia gitu kan ya. Sebenarnya kan ya. Ya kalau kasarannya ya kayak membiasakan itu tuh kita sadari gitu. Contoh perilaku tertentu yang terjadi di sekitar kita, terus kita sadari oh seperti itu. Apakah mungkin terjadi juga kepada orang lain gitu. Sebenarnya kalau menurutku kayak gitu sih. Tadi kayak apa sih tadi? Aku ngomong apa tadi? Kayak mempelajari yang bisa. tentang polanya, terus juga mempelajari tentang ya membiasakan juga terkait hal tersebut. Jadi intinya tuh kita memang bukan bisa membaca pikiran orang, tapi karena memang mempelajari perilaku orang, jadi kayak di kepala tuh udah ada template-nya lah gitu ya. Nah, gitu. Kayak di Twitter tuh kan biasanya kayak ada template. Kalau ketemu dia itu wah, dia orangnya baik loh, ramah, humble sama orang. Ternyata itu template. Jadi bisa nggak mahasiswa atau anak psikologi baca pikiran itu bisa dikategorikan kemungkinannya bisa, tapi bakal lebih bisa lagi kalau udah ngelihat hasil tes psikologinya ya. Iya. Itu malah lebih That's right. lagi. Nah nih kan orang yang belum tahu kan, begitu masuk kuliah S1 psikologi itu langsung jadi psikolog apa belum? Lulusan S1 psikologi itu belum jadi psikolog, tapi baru jadi sarjana psikologi. Kalau mau jadi psikolog itu harus lanjut ke magister profesi, mungkin klinis atau bio. Dan bisa ada juga perkembangan ya. Oh iya, kalau ya secara garis besar seperti itu sih sebenarnya kan S1 nanti pakai keluar sekitar 4 tahun terus gelarnya SPSI gitu kan. Terus habis itu SPSI sepi apa SPSI ya. SPSI terus nanti lanjut bisa ke tadi ya ke magister profesi kan, jadi kalau mau jadi psikolog kan tadi yang nanti gelarnya MPSI psikolog gitu. Nah kalau untuk pro ini kan nanti dia itu sebenarnya double degree sih sebenarnya kasarannya sih ya, karena itu dia harus ngambil secara keilmuan sama secara praktek gitu kan. Dan praktek itu nanti ujiannya sendiri, tidak di universitas, nanti ada dari HIMSI seperti itu. Kalau pemahamanku segitu. Terus nanti yang satunya ada science. Jadi nanti jadi lebih mendalami keilmuannya gitu. Jadi ilmuwan yang lebih ahli lagi seperti itu. Terus juga untuk beberapa saat ini juga ada psikologi terapan sebenarnya, ada lagi. Kayak gimana itu? Kemarin itu ada di beberapa universitas sih, cuma belum semuanya ya. Jadi di situ lebih ke kalau di brandingnya itu posisinya adalah fungsinya nanti lulusannya adalah menjembatani antara keilmuan dan juga praktek seperti itu sih. Kalau untuk detailnya sih belum terlalu paham ya, karena nggak kuliah di situ, tapi dan juga belum dan baru juga ya banyak yang ada ya, baru berapa ya kalau nggak salah
di UNER, UI sama di mana gitu. Baru-baru beberapa universitas saja yang ada psikologi terapan gitu. Nanti gelarnya kalau saya itu MPSI aja, terus kalau yang terapan ini nanti gelarnya MPSI ada T-nya kalau nggak salah. Bukan teknik kan T-nya? Bukan dong, terapan. Kenapa teknik? Oke nih, ini mewakili pertanyaan para orang tua. Lulus dari S1 psikologi itu bisa jadi apa? Kerja di mana gitu. Nah, Ninda dulu dah. Jadi apa ya? Di pendidikan juga bisa. Kayak teman-teman yang lain mungkin udah ada yang jadi guru pendamping di sekolah inklusi, shadow teacher itu bisa. Terus jadi HR juga bisa. Tapi ya mungkin pengalamannya juga dibutuhin ya kalau jadi HR tuh. Mungkin yang fresh graduate bisa sih. Cuman kalau dilihat dari lowongan kerja yang ada itu pasti nyarinya yang udah berpengalaman. Terus jadi tester di biro psikologi juga bisa. Terus apa lagi? Jadi konselor juga bisa. Gimana Dik kalau kamu Dik? Mewakili pertanyaan para orang tua itu Dik. Iya. Sebenarnya jawabannya adalah bisa tidak ada sama sekali, bisa banyak gitu. Bisa banyak lowongan gitu. Wah, ayo jabarkan itu. Yang pertama ya tergantung orangnya pertama ya jelas ya. Kalau logikanya pasti. Ya mau usaha apa enggak gitu kan. Terus kalau yang pasti banyak itu karena tadi seperti yang udah aku bilang di awal kan. Jadi selama ada manusia ya ada kerjaannya gitu. Manusia bahkan ada loh sebagian kalau nggak salah di luar negeri itu bahkan ada yang psikologinya itu ke hewan kalau nggak salah. Psikologi hewan gitu ada. Ya beneran ini. Nggak boleh ketahuan. Iya Emang sih. ada gitu. Aku tahu. Aku langsung kepikiran kucingku. Jadi aku akan lebih paham gitu apa yang dikomunikasikan Nah, ya. Tapi kalau di kita ya kebanyakan ya karena psikologi tadi kita memahami tadi ya tingkah laku tentang kebiasaan juga kan. Jadi termasuk tadi di BNN di bank ada beberapa itu kerja di bank gitu kan ya. Bank, mungkin ada beberapa. Ya. Di HR, di CS. Ya HR ya. HR. Cuma kalau tadi untuk di HR memang untuk saat ini sepertinya ada aturan baru seperti itu. Jadi memang harus ada sertifikasi khusus. Juga termasuk ketika praktek di pendidikan juga sebenarnya ada penyamaan juga sih sebenarnya terkait itu. Karena kan lulusannya kan beda ya. Kalau di kita kan maksudnya S1 psikologi belum menjurus ke pendidikan gitu kan. Kadang memang harus ada semacam apa sih penyamaan seperti itu. Termasuk tadi untuk HR kan sebenarnya untuk S1 itu mungkin tidak belum punya kualifikasi yang secara praktis gitu loh. Secara praktisinya belum gitu kan. Akhirnya kan butuh ya suntikan-suntikan lagi gitu ya. Yang lebih prakteknya juga kalau nggak salah sih sekarang perlu ada sertifikasi bukan sertifikasi namanya apa ya latihan buat pokoknya kayak dikasih diklat gitu untuk dia pantas jadi HR gitulah. Baru tahu aing teh. Dan juga kalau S1 sebenarnya ini kan untuk lulusan S1 untuk megang alat tes itu tidak semua bisa dipakai gitu. Tidak diperbolehkan ya. Jadi ada aturannya gitu. Ada kode etiknya ya terkait itu. Jadi biasanya sih butuh ada supervisornya yaitu dari psikolog gitu. Terutama kalau di industri biasanya kan ada psikolog industri ya yang jadi supervisor untuk lulusan S1 tadi gitu ketika di perusahaan. Itu sih
tambahannya mungkin. Tapi yang paling butuh sebenarnya Indonesia ini butuh peneliti banyak ya. Daripada ngambil penelitian dari luar terus gitu, kadang tidak cocok. Apalagi kan budayanya beda ya nggak? Hal-hal psikologis ini budayanya beda gitu kan. Itu yang juga perlu jadi timbangan. Pertimbangan lah. Iya, sebenarnya kan peneliti itu banyak banget. Bahkan di perusahaan, di sekolah, di universitas tuh mesti ada peneliti gitu. Cuma kadang nggak tahu ya kepakainya atau enggak itu kan belum tahu juga. Oke lah. Kayaknya ini udah cukup deh. Kita memperkenalkan prodi psikologi buat siapapun yang mau kuliah di psikologi. Nomor 1, para Jonas nih, info penting. Di psikologi itu banyak ceweknya daripada cowoknya. Sampai 75%. Akan bahagia kalian. Cuma kabar buruknya yang nggak suka hitung-hitungan. Disinilah akan ada hitung-hitungannya juga sih, tapi nggak banyak. Ya, tapi cukup lah untuk bikin kepala mengkerut ya, Kak. Dan ya tadi kalau lulus S1 itu belum jadi psikolog, masih butuh sekolah lagi ke S2, Mapro, Magister Profesi. Nah, untuk lulusan S1 tadi juga udah dijabarkan sama teman-teman, bisa kerja di mana aja. Ada jadi guru pendamping, guru BK, staf HR di perusahaan, konselor di BNN atau kerja di biro psikologi. Kurang lebih kayak gitulah ya. Ayo daftar. Mau daftar mau enggak terserah kalian lah. Jadi kita cuma ngasih info aja. Tapi yang jelas kuliah di psikologi itu menyenangkan sih, karena di sana ya di mana orang-orang pada berusaha memahami orang-orang lainnya. Dadah.